Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang dewa kultivasi ganda yang sudah memasuki episode ke-88. Dimana pada episode sebelumnya, Tsushio yang berusaha sekuat tenaga untuk menahan godaan dari Luo Qingying sehingga dia mengucapkan sastra di dalam hatinya. Sedangkan Luo Qingying hanya menertawakan Tsushio yang sedang berusaha keras itu, dan mereka pun menyudahi perbincangan lalu kembali ke ruangannya masing-masing. Tsushio yang sudah kembali ke ruangannya, dia langsung memeriksa status window miliknya saat ini, dan Tsushio melihat kalau ada sesuatu yang berubah karena ada simbol plus di statistik tubuh suci kuno miliknya. Sistem pun memberitahu kepada Tsushio kalau simbol plus itu merupakan sebuah opsi baru, karena Tsushio bisa meningkatkan tubuh suci kuno miliknya dengan menyerap mayat tubuh suci kuno, dan juga Tsushio bisa meningkatkan kecepatan kultivasi dengan mengintegrasikan unik skill atau teknik tingkat tinggi. Tentu saja Tsushio merasa senang dengan hal itu, tapi setelah dipikir-pikir, Tsushio juga merasa kebingungan karena harus mencari kemana tubuh mayat suci kuno di benua Tianqiong yang sangat luas ini. Lalu Tsushio memutuskan untuk jalan-jalan untuk menenangkan pikirannya, dan sesampainya di luar Tsushio bertemu dengan Fei Yan yang baru saja kembali setelah mendapatkan herbal untuk meningkatkan tubuh fisik dari Qin Yiyi. Karena sudah lama tidak bertemu dengan Fei Yan, Tsushio langsung berpikiran kotor karena dia ingin melepaskan rasa jenuhnya setelah lama berada di alam rahasia Gunung Qihuang dengan mengajak Fei Yan untuk berkultivasi ganda semalaman dengannya. Pada keesokan harinya, Tsushio bertanya kepada Fei Yan di mana dirinya bisa mendapatkan mayat tubuh suci kuno dan juga teknik tingkat tinggi. Lalu Fei Yan langsung bergegas mencari informasi dan membawa seseorang yang bernama Wei Ming ke hadapan Tsushio. Wei Ming pun menceritakan pengalamannya saat berperang 100 tahun lalu di tembok besar Tianyuan, di mana saat itu Wei Ming berhasil dipojokkan oleh orang suci dari pihak demon, dan di saat dia sudah terpojokkan dan tidak bisa kemana-mana, Wei Ming terperosok ke dalam ruangan rahasia di bawah tanah, dan di sana ada sosok misterius yang sedang duduk di tengah-tengah telaga emas. Sosok misterius itu juga menolong Wei Ming dengan melenyapkan demon yang sedang mengejarnya. Lalu Wei Ming pun sekarang mengetahui kalau telaga emas itu adalah energi dari tubuh suci kuno, sehingga Wei Ming menunjukkan perkiraan lokasinya kepada Tsushio, dan Wei Ming yang tidak mengetahui lokasinya secara pasti, dia memperkirakan kalau tempat itu berada di kaki gunung dekat medan pertempuran. Bagaimanakah kelanjutan pencarian Tsushio demi mendapatkan mayat tubuh suci kuno? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Tsushio pun mengambil peta yang diberikan oleh Wei Ming kepadanya dan langsung mengucapkan terima kasih. Dia bilang, "Terima kasih banyak pada Tua Wei karena telah memberikan peta ini untukku. Sekarang aku bisa menentukan lokasi pencarian tanpa harus memeriksa semua tempat satu persatu." Lalu Tsushio meminta Fei Yan untuk mengantarkan Wei Ming. Dia bilang, "Fei Yan, tolong antarkan Penatua Wei untuk kembali, dan jangan lupa untuk memberikan sedikit hadiah kepadanya." Fei Yan pun langsung mengantarkan Wei Ming sesuai dengan permintaan dari Tsushio. Dia bilang, "Baiklah Yang Mulia Putra Suci, kalau begitu kami pamit undur diri dulu." Setelah mereka berdua pergi dari sana, Tsushio pun merenung sejenak dan berkata di dalam hatinya, "Aku memiliki informasi tentang keberadaan mayat tubuh suci kuno, tapi aku belum mendapatkan teknik tingkat tingginya. Sepertinya aku harus meluangkan waktuku untuk bisa mendapatkannya secepat mungkin." Tsushio pun rebahan dan kembali berkata di dalam hatinya, "Besok adalah batas waktu janjiku kepada kakak Luo. Aku harus segera memikirkan bagaimana caranya untuk membuat bibi Luo berpakaian putih itu tersipu malu. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk hanya sekedar menghela napas saja sekarang ini." Lalu Tsushio merasakan ada sesuatu yang aneh dan langsung menoleh ke arah samping. Dalam hati dia bilang, "Ada apa ini? Kenapa aku merasakan kalau segel samsara ibu dan anak sedang bergetar?" Rupanya segel samsara ibu dan anak itu berasal dari Hua Luo Fei, karena Tsushio hanya bisa memasang segel tersebut kepada dua orang wanita, yaitu Qin Mengyi dan juga Hua Luo Fei. Dalam hati dia bilang, "Aku kira master yang datang, ternyata itu adalah kakak Hua. Apa yang sedang dilakukan olehnya pagi-pagi begini?" Tsushio pun memperhatikan Hua Luo Fei dengan seksama dan kembali berkata di dalam hatinya, "Dia terlihat tidak bersemangat. Apakah dia datang ke sini untuk mencariku? Ataukah dia memiliki suatu urusan dengan master? Lupakan saja, mungkin dia juga hanya sedang berjalan-jalan saja di sekitar sini." Pada malam harinya, Hua Luo Fei meminta Tsushio untuk bertemu dengannya. Dia bilang, "Aku memintamu untuk datang ke sini karena aku ingin bertanya sesuatu kepadamu.
Putra suci Taisu, apakah kedatanganku ini telah mengganggumu? Tentu saja Chusyu pun merasa bingung dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari Hua Luofei kepadanya. Karena Chusyu merasa heran dengan sikap yang terlalu sopan dari Hua Luofei. Mendengar sikap formal dari Hua Luofei itu, Chusyu berusaha untuk mencairkan suasana. Dia bilang, "Kakak Hua, tolong jangan sungkan kepadaku dengan memperlakukanku seperti orang asing. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Chusyu saja. Ayo kita duduk agar bisa mengobrol lebih nyaman." Hua Luofei pun langsung menyetujui usulan itu dan mereka pun duduk di atas batu untuk melanjutkan mengobrol. Setelah duduk bersama, Chusyu mengajukan pertanyaan kepada Hua Luofei. Dia bilang, "Ngomong-ngomong kakak Hua, aku lupa untuk memberikanmu sesuatu." Wajah Hua Luofei pun tampak terkejut karena setelah Chusyu memberikannya air ilahi tidak berakar, Chusyu masih ingin memberikan hadiah kepadanya. Hua Luofei yang merasa penasaran dengan apa yang akan diberikan oleh Chusyu kepadanya, dia pun bertanya, "Oh, apa yang ingin kau berikan kepadaku itu? Aku merasa sangat penasaran saat ini." Lalu Chusyu memberikan sebuah kotak yang berisikan buah. Dia bilang, "Ini adalah buah spiritual untuk menjaga kecantikan kulit. Dengan memakan buah ini, kakak Hua akan selalu awet muda." Tentu saja Hua Luofei kembali terkejut setelah melihatnya. Dia bilang, "Kau mau memberikan buah yang sangat berharga ini kepadaku?" Chusyu menjawab, "Tentu saja karena aku sangat menyukai kakak Hua. Jadi jika aku memiliki sesuatu yang berguna, tentu saja aku ingin memberikannya untukmu." Sementara itu, Luo Qiying sedang mengamati mereka dari kejauhan dan sambil tersenyum dia berkata di dalam hatinya, ternyata adik kecil ini sangat menyukai wanita yang lebih dewasa darinya. Dia memiliki hobi yang cukup menarik. Lalu Hua Luofei mengeluarkan sesuatu yang merupakan tujuannya datang ke sana. Dia bilang, "Aku mendengar kalau saat ini kau sedang membutuhkan teknik tingkat tinggi. Di dalam sini terdapat banyak macam jenis latihan yang kau butuhkan dan juga terdapat sutra Kaisar Taisu yang lengkap. Setelah kau menyalin semua yang ada di sini, kau harus segera menghancurkannya agar benda ini tidak jatuh ke tangan orang lain." Tentu saja Chusyu merasa sangat senang. Dia bilang, "Jangan khawatir kakak Hua, karena aku akan segera menghancurkannya setelah membaca semuanya." Lalu berkata di dalam hatinya, Tanah Suci Taisu memiliki sebuah aturan di mana hanya pemimpin tertinggi Tanah Suci Taisu saja yang boleh mengetahui sutra Kaisar Taisu secara lengkap. Dan sekarang kakak Hua malah memberikannya untukku. Tampaknya membuat dia jatuh cinta kepadaku adalah keputusan yang sangat tepat. Lalu tiba-tiba Chusyu langsung menarik tangan Hua Luofei dengan kuat, sehingga Hua Luofei pun terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Chusyu. Rupanya Chusyu langsung memeluk Hua Luofei dengan erat. Dia bilang, "Kakak Hua, terima kasih banyak atas semua ini." Tentu saja wajah Hua Luofei langsung memerah karena merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa, karena dia tidak menyangka kalau Chusyu akan langsung memeluknya di tempat terbuka seperti itu. Tak cukup sampai di situ, Chusyu langsung memegang tangan Hua Luofei dan sambil mengangkat dagunya ke atas. Dia bilang, "Kakak Hua, wangi tubuhmu sangat harum sekali hari ini. Apakah kau memakai wewangian khusus sebelum datang menemuiku?" Hua Luofei yang masih merasa terkejut dengan sikap dari Chusyu, dia masih terdiam karena jantungnya saat ini masih berdetak dengan sangat kencang. Sebelum Hua Luofei sempat menenangkan dirinya, Chusyu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyosor Hua Luofei, yang buat matanya terbelalak lebar karena merasa sangat terkejut setelah Chusyu tiba-tiba saja menyosornya seperti itu. Hua Luofei pun langsung menjauh setelah Chusyu menyosornya, dan dengan wajah yang terlihat sangat malu dia bilang, "Kau ini, apa yang baru saja kau lakukan di tempat terbuka seperti ini?" Chusyu hanya tersenyum melihat Hua Luofei yang terlihat malu-malu tapi mau. Dia bilang, "Maafkan aku kakak Hua, karena wangi tubuhmu sangat harum, ditambah cahaya bulan yang menyinari wajah cantikmu itu, membuatku merasa birah dan tidak bisa menahannya lagi untuk tidak menyosormu." Chusyu pun terus melanjutkan usahanya sampai dia mendapatkan hasil yang diinginkan dan kembali memeluk Hua Luofei. Dia bilang, "Kakak Hua, sinar bulan malam ini tidak dapat mengalahkan kecantikan wajahmu. Bagaimana kalau kita melakukan kultivasi ganda seperti waktu itu?" Hua Luofei pun langsung terdiam seketika karena dia tidak menyangka kalau Chusyu malah mengajaknya untuk melakukan kultivasi ganda. Lalu Chusyu mulai melancarkan niat busuknya kepada Hua Luofei. Dia bilang, "Jangan khawatir, tidak akan ada seorang pun yang bisa mendengar ataupun datang ke sini karena aku sudah memasang arai pelindung di luar." Dan mereka berdua pun melakukan kultivasi ganda semalaman
karena Chusyu masih merasa belum puas setelah melakukan kultivasi ganda dengan Feiyan pada episode sebelumnya. Pada keesokan harinya, Chusyu yang terlihat sangat ceria setelah mendapatkan tambahan energi kehidupan dari Hua Luofei tadi malam, dia keluar dari dalam kamarnya dengan membawa kipas sambil tersenyum. Karena sekarang Chusyu merasa sangat percaya diri untuk menaklukkan Bibi Luo setelah berhasil melakukan kultivasi ganda dengan Feiyan dan juga Hua Luofei. Chusyu pun melihat keadaan di sekitar dan berkata di dalam hatinya, "Hari ini adalah waktu Bibi Luo untuk muncul. Aku telah mendapatkan banyak sekali energi kehidupan dari kedua gadis itu. Jadi aku merasa sangat percaya diri karena tubuhku sekarang dipenuhi oleh energi kehidupan yang sangat melimpah." Lalu Chusyu tersenyum dengan wajah jahatnya. Dalam hati dia bilang, "Tapi Bibi Luo berbeda dengan semua wanita yang sudah aku taklukkan selama ini. Aku tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan hatinya karena sifat Bibi Luo yang dingin seperti gunung es." Chusyu pun membayangkan bagaimana cara dirinya menaklukkan Kim Mengdi dan kembali berkata di dalam hatinya, "Kalau Master, aku tinggal memaksanya menggunakan tindakan agresif tapi tetap lembut, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan aku untuk berkultivasi ganda dengannya. Sedangkan untuk menaklukkan kakak Luo, aku harus bersikap polos dan terus memujinya, lalu dengan tindakan sedikit keras kepala, akhirnya dia pun jatuh ke dalam pelukanku." Berbeda halnya dengan Feiyan, aku hanya perlu menggunakan jabatanku sebagai atasannya, sehingga aku bisa melakukan apapun yang aku mau kepada Feiyan tanpa berani dibantah olehnya. Tapi saat aku bersama dengan kakak Luo, sudah sewajarnya aku akan jatuh cinta dengan wajahnya yang menawan, sehingga aku harus bisa merangkai kata-kataku sebaik mungkin agar dia juga mau bersikap lembut kepada aku. Tapi juga terdapat peluang baginya untuk memanfaatkanku, begitu juga dengan sebaliknya. Akhirnya Chusyu menemukan keberadaan Bibi Luo dan kembali berkata di dalam hatinya, "Untuk menghadapi Bibi Luo yang bersikap dingin, aku harus memakai cara yang berbeda dengan wanita lainnya, yaitu aku harus menggunakan kesenjangan psikologis agar bisa menaklukkannya." Lalu Chusyu menghampiri Bibi Luo dan memberi salam kepadanya. Dia bilang, "Selamat pagi Bibi Luo. Di pagi yang sangat cerah ini, aku Chusyu ingin membicarakan sesuatu kepadamu. Aku harap kau mau menemaniku untuk mengobrol sebentar." Bibi Luo yang sudah diberitahu oleh Luo Qingying berpakaian ungu tentang hal itu, dia menjawab Chusyu tanpa membalikkan badannya. Dia bilang, "Menyerah saja, karena kau tidak akan berhasil. Aku tidak menyukai pria manapun, apalagi seseorang sepertimu. Sejak dari awal kau hanya dipermainkan oleh wanita berpakaian ungu itu, jadi lupakanlah saja semua ini." Tapi Chusyu tidak mau menyerah begitu saja. Dia bilang, "Kalau aku memang dinyatakan sudah kalah, ya biarkanlah saja seperti itu. Bibi Luo, apakah kau tidak berpikir kalau aku akan membawamu untuk jalan-jalan ke tempat spesial hanya untuk mendapatkan kompas itu kan?" Ucap Chusyu yang mencoba mengintimidasi wanita dingin seperti Bibi Luo. Bibi Luo pun akhirnya mau berbalik menoleh ke arah Chusyu. Dia bilang, "Apa yang kau bilang barusan? Dasar pria yang mementingkan diri sendiri. Jika kau kalah, wanita berpakaian ungu itu akan disegel selama 1 bulan. Apakah kau tidak masalah dengan hal itu?" Tapi Chusyu tetap pada rencananya dan tidak terbawa suasana. Dia bilang, "Karena menurutku, Bibi Luo dan kakak Luo adalah orang yang sama dengan kepribadian berbeda, jadi itu sama saja bagiku. Jika kakak Luo yang kalah, dia tidak akan keluar selama 1 bulan, jadi nyawanya tidak akan berada dalam bahaya selama 1 bulan itu." Chusyu kembali berkata, "Sebenarnya Bibi Luo, mustahil bagiku untuk bisa menyukai wanita sepertimu. Aku melakukan hal ini hanya untuk mendapatkan kompas arah yang sangat berharga itu." Bibi Luo pun langsung mengurutkan keningnya dan menatap Chusyu dengan tajam. Setelah Chusyu berkata seperti itu kepadanya, dia bilang, "Bocah, berani sekali kau berkata seperti itu di hadapanku." Chusyu tetap berusaha bersikap tenang setelah Bibi Luo berasa kesal kepadanya. Dia bilang, "Meskipun kau adalah wanita cantik yang sangat kuat, tapi pria manapun akan kehilangan nyawanya jika berani membuatmu merasa kesal." Sambil menunjukkan kepercayaan dirinya, Chusyu kembali berkata, "Jika aku mengatakan tidak menyukai sesuatu, aku tidak akan menyukai hal itu untuk selamanya. Karena apapun yang terjadi, aku adalah pria yang selalu memegang ucapanku." Bibi Luo langsung menyilangkan kedua tangannya dan berkata kepada Chusyu, "Bukan itu yang sebelumnya kau bicarakan dengan wanita berpakaian ungu pada hari sebelumnya, karena kau bilang kalau kau sangat menyukainya."
Cusiu berpura-pura tampak terkejut mendengar hal itu. Dia bilang, apakah aku pernah mengatakan hal seperti itu? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Lalu Cusiu tersenyum dengan wajah jahatnya dan berkata di dalam hatinya, apa itu yang dimaksud dengan kesenjangan psikologis? Yaitu aku mencoba mengejutkan wanita ini dengan kepribadiannya sendiri saat berpakaian ungu untuk memancingnya. Jelas sekali kalau dia terlihat persis sama seperti saat menjadi kakak Luo. Tapi kalau aku mengatakan tidak menyukainya saat berpakaian putih, tentu saja hal itu akan menyebabkan sedikit ketidakseimbangan di dalam hati kecilnya. Bibi Luo pun kembali bertanya kepada Cusiu. Dia bilang, kenapa? Jelaskan alasannya kepadaku. Cusiu menjawab, kau benar-benar ingin tahu tentang alasannya? Apakah hal itu sangat penting bagimu? Bibi Luo menatap Cusiu dengan tajam dan kembali berkata, cepat katakan saja kepadaku, kenapa kau menyukai wanita berpakaian ungu itu? Tapi sebelum Cusiu menjawab pertanyaan dari Bibi Luo, ceritanya malah bersambung. Waktos nasib ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang Legend Dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjalan terus Jagongora Trout Lovers.